Oke kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Adi di Ama Channel. Di sini saya akan membersihkan top filter kaca saya ya. Di sini sudah kotor banget kawan-kawan. Pertama kita angkat dulu ya untuk kapas dan biofoamnya ini kawan-kawan. Nah, di sini saya juga menggunakan media filter biobol ya. Kita angkat juga kawan-kawan. Di sikatan pertama ini saya menggunakan biobol di bawah kapas kawan-kawan. Nah, setelah biobol saya menggunakan bioring kawan-kawan. Kita lihat ya. Nah, saya menggunakan bioring di bawah karena lebih efektif ya kawan-kawan untuk mencegah agar air tidak meluber kawan-kawan. Jadi kalau kapas semua, misalnya di chamber pertama kita kasih kapas semua sampai ke bawah, kapas ini akan menghambat aliran dari air kawan-kawan, dan itu yang bisa menyebabkan si air ini meluber. Makanya saya menggunakan bioring agar air bisa leluasa lewat ke chamber kedua. Nah, di chamber kedua ini saya juga masih menggunakan biobol kawan-kawan. Saya menggunakan biobol karena lebih murah ya, bisa dibilang lebih murah. Nah, ini sudah saya keluarkan semua ya. Untuk media filternya tinggal kita bersihkan saja. Untuk filter kaca ini tinggal kita bersihkan menggunakan spons pencuci piring kawan-kawan. Saya menggunakan yang kasar ya, spons yang kasar kawan-kawan, untuk menghilangkan lumut-lumutnya. Nah, ini sudah saya bersihkan untuk lumut-lumutnya kawan-kawan. Di sini masih ada sisa untuk itu ya, kerak, karena memang susah kawan-kawan. Nah, untuk chamber pertama saya menggunakan di sini bio EcoBlock ya, atau bioblock, atau biasa orang juga mengenalnya dengan filter memogi kawan-kawan. Nah, saya menggunakan ini di bawah, sama intinya biar air lebih lancar untuk melewati sekat yang pertama ini kawan-kawan. Jadi tidak luber ya, karena kalau misalnya kapas semua itu bisa dipastikan kawan-kawan akan luber lama-kelamaan, karena kotoran yang mengendap akan menghambat aliran air kawan-kawan. Nah, kita tata sesuai kemauan kita saja, yang penting air bisa lewat. Nah, setelah itu baru saya menggunakan biofoam kawan-kawan. Saya taruh di sini biofoam. Setelah biofoam saya menggunakan di sini sisanya ya, sisa dari bio EcoBlocknya saya taruh dulu di sini, dan saya menggunakan bioring. Nah, bioring kita taruh lagi di sini kawan-kawan. Kita sesuaikan saja ya, jangan terlalu banyak juga kawan-kawan. Nah, cukup. Setelah itu baru saya menggunakan di sini kapas putih ya. Kapas putihnya ini baru dan sudah saya cuci kawan-kawan. Nah, kita taruh di sini, kita rapikan, dan di sini saya menggunakan 2 lembar kawan-kawan. Nah, begini kita menggunakan 2 lapis ya untuk kapas putihnya. Dan di atas kapas putih di sini saya menggunakan spons pencuci piring yang tadi agar tidak terfokus ya kawan-kawan kotorannya. Dan untuk biobolnya saya di sini menggunakan 2 macam biobol ya kawan-kawan. Ada yang bentuk rambutan dan yang berbentuk bola. Nah, di sini sebenarnya sama saja kawan-kawan untuk rumah bakteri. Selanjutnya kita langsung saja ya masukkan di chamber kedua.
Setelah itu kita taruh lagi di sini bioring kawan-kawan. Nah, kita taruh bioring sisa yang dari chamber pertama tadi kawan-kawan. Fungsi biobol dan bioring itu sebenarnya sama saja, hanya untuk rumah bakteri baik yang akan mengurai amonia menjadi nitrit dan nitrat ya. Setelah itu untuk chamber ketiga saya masih menggunakan biobol di sini kawan-kawan. Nah, ini biobolnya lumayan banyak ya. Saya menggunakan biobol karena di samping harganya lebih ekonomis ya kawan-kawan. Dan ini juga mudah didapatkan di toko ikan hias, juga banyak kawan-kawan, murah kawan-kawan ya. Jadi saya menggunakan biobol. Nah, kita ratakan ya. Setelah itu baru sisanya kawan-kawan, ini masih ada, kita simpan lagi di chamber yang keempat. Dan agar suara dari outputnya tidak nyaring, kita kasih di situ sebagai penghambat air ya kawan-kawan, agar tidak nyaring bunyinya. Nah, setelah itu langsung kita pasang kawan-kawan. Nah, ini kita pindahkan dulu untuk filter talang ya. Filter talang ini mau saya pindahkan ke akuarium dengan background yang hitam. Dan untuk filter kaca yang tadi akan saya simpan di sini kawan-kawan. Nah, kita simpan dengan hati-hati ya kawan-kawan, karena ini juga lumayan berat. Nah, ini sudah terpasang ya kawan-kawan ya. Dari power headnya kita pasang di sini menggunakan pipa ya, langsung ke chamber pertama. Nah, itu mengalir dengan lancar ya kawan-kawan, tidak ada hambatan dan tidak ada tanda-tanda luber kawan-kawan. Jadi intinya agar tidak luber itu kawan-kawan, jangan sampai menghambat dari lubang sekat ya. Nah, kita lihat itu ikan arwana saya. Nanti salah satu akan dipindah ke akuarium ini ya kawan-kawan, akan dipindah ke akuarium dengan background hitam. Dan untuk talang yang tadi, filter talang, saya pindah di sini kawan-kawan. Nah, itu ya kawan-kawan ya, bentuknya seperti ini. Oke kawan-kawan, mungkin itu saja untuk video kali ini dari saya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, dan jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian yang juga memelihara ikan arwana. Siapa tahu mereka juga membutuhkan info seperti ini dari Ama Channel. Sampai jumpa di video berikutnya, dan assalamualaikum.